Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu teorema Pythagoras. Dan pembahasan yang akan dibahas yaitu menentukan jenis segitiga dan menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Agar kita dapat memahami materi ini dengan baik, yuk sama-sama simak video pembelajaran berikut ini. Untuk menentukan jenis segitiga, apakah segitiga itu siku-siku, lancip, atau tumpul, dapat menggunakan kebalikan dari teorema Pythagoras seperti gambar di bawah ini. Nah, kalian perhatikan baik-baik. Nah, di sini pada gambar yang pertama di sini lancip di C, di sini siku-siku di C. Yang gambar yang ketiga tumpul di C. Nah, yang pertama di sini A kuadrat jika ditambahkan dengan B kuadrat itu lebih dari C kuadrat. Nah, kalau ternyata nilai A kuadrat dan B kuadratnya lebih besar dari C kuadrat, berarti ini nanti lancip. Kalau yang kedua, sama nilainya A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan C kuadrat, jadi nanti itu siku-siku. Nah, yang ketiga, kalau A kuadrat ditambah B kuadrat itu lebih kecil dari C kuadrat, maka itu nanti sudutnya akan tumpul, jadi segitiganya tumpul. Nah, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan ini. Nah, di sini jika C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC lancip di C. Nah, seperti ini. Kalian perhatikan contohnya. Saya akan memberikan contoh, misalkan di sini nilai C kuadratnya, ini hasil akhirnya ya. Misalkan hasil akhirnya 142. Nah, ternyata kalau ini dijumlahkan itu A kuadrat plus B kuadrat itu 63. Lah, ternyata 142 itu ini 142 itu kurang dari 163. Nah, kalau nilai C ini kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, jadi nanti segitiganya lancip di C, yang ini tadi ya. Selanjutnya gambar yang kedua. Nah, kalau yang kedua ini siku-siku kan gambarnya. Nah, kalau siku-siku jadi nanti C kuadrat itu nilainya sama dengan penjumlahan antara A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka segitiga ABC itu siku-siku di C. Nah, itu sesuai dengan teorema Pythagoras. Nah, semisal kalau misalkan A kuadrat ditambah B kuadrat itu nilainya 25 dan C-nya juga harus sama 25. Nah, kalau sama-sama seperti ini nanti segitiganya akan berbentuk siku-siku. Nah, kalau yang ketiga itu nilai A kuadrat plus B kuadrat di sini, ini itu kurang dari C kuadrat. Nah, seperti ini, maka kalau C kuadratnya itu lebih dari A kuadrat plus B kuadrat atau A kuadrat plus B kuadrat kurang dari C kuadrat, itu nanti segitiganya tumpul. Nah, semisalkan nilai C kuadratnya itu 26 dan penjumlahnya A kuadrat plus B kuadrat itu 13. Nah, ternyata 26 itu kan lebih besar. Nah, C-nya itu lebih besar dari A plus B. Nah, sehingga ini nanti segitiganya tumpul. Seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung kita lanjut contoh menentukan jenis segitiga. Suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut adalah 17 cm, 25 cm, dan 38 cm. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? Nah, kita misalkan dulu yang A itu 17 cm, B 25 cm, C 38 cm. Nah, kita buat contoh gambarnya seperti ini. Seperti ini. Di sini A, ini B, ini C. Nah, apakah ini nanti segitiga siku-siku? Tinggal kita memasukkan ke rumusnya saja. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C-nya berapa sih? Oh, 38. Jadi 38 kuadrat, A-nya 17, B-nya 25. Jadi 17 kuadrat ditambah 25 kuadrat. 38 kuadrat berapa sih? Oh, 1444. Nah, sama dengan 289 ditambah 625. Nah, hasil kuadrat dari ini tadi ya. Nah, setelah itu yang ini kita jumlahkan. Nah, ternyata hasilnya 289 ditambah 625 itu 914. Ternyata nilainya tidak sama. Nah, kalau tidak sama, karena C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, dan nilai C-nya itu lebih besar dari 914, ya kan? Nah, ini sama artinya dengan ini. C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat. C kuadratnya 1444, A kuadrat plus B kuadratnya 914.
ternyata lebih besar. Nah, karena lebih besar, maka segitiga tersebut bukan segitiga siku-siku, melainkan segitiga tumpul. Karena C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Seperti itu. Kita lanjut. Contoh berikutnya. Tentukan di antara 3 kelompok bilangan di bawah ini merupakan segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul. Nah, kalian perhatikan di sini. Di sini nilai A-nya 3, B-nya 9, C-nya 11. Nah, kemudian nilainya ini nanti yang A kita kuadratkan, yang B juga kita kuadratkan, C juga kita kuadratkan. Nah, kalian lihat 3 kuadrat 9, 9 kuadrat 81, 11 kuadrat 121. Nah, sekarang di sini kalian lihat, di sini C kuadratnya ya, seperti ini. Nah, A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini kita jumlahkan. 9 plus 81 berapa? Oh, 90. Ternyata 121 itu lebih besar dari 90. Nah, ternyata C kuadratnya itu lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat. Jadi jenis segitiganya apa kalau lebih besar C kuadrat? Tentu jenisnya adalah tumpul. Nah, ini keterangannya C kuadrat lebih dari A kuadrat plus B kuadrat. Makanya jenis segitiganya tumpul ya. Selanjutnya, di sini yang A2, B-nya 3, C-nya 4. Kita kuadratkan semua menghasilkan 4, 9, dan 16. C kuadratnya 16. Ternyata kalau 4 ditambah 9 itu 13. Ternyata ini juga lebih besar C kuadrat. Sehingga angka-angka ini 2, 3, dan 4 itu merupakan segitiga tumpul juga ya, karena C-nya lebih besar dari A plus B. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Yang selanjutnya di sini ada angka 3, 4, dan 5. Sekarang 3, 4, dan 5 kita kuadratkan. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat itu 25. Setelah itu kita jumlahkan ini 9 ditambah 16. Ternyata hasilnya 25. Nah, sama. Kalau hasilnya sama-sama seperti ini, jadi ini segitiganya siku-siku. Karena C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, yang ini 8 kuadrat 64. 17 kuadrat itu 289. Dan 15 kuadrat itu 225. Lah, ternyata C kuadratnya itu kecil daripada A kuadrat plus B kuadrat. Nah, sehingga kalau 225 itu lebih kecil, nilai C-nya lebih kecil dari A kuadrat plus B kuadrat, maka jenis segitiganya apa? Kalau lebih kecil, jadi lancip. Karena C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat. Sekarang selanjutnya, yang ini. A-nya 10, B-nya 20, C-nya 24. Kita kuadratkan 10 kuadrat 100, 20 kuadrat 400, 24 kuadrat 576. Ternyata 100 ditambah 400 ini, A kuadrat ditambah B kuadratnya, hasilnya 500. Ternyata 576 itu lebih besar dari A kuadrat plus B kuadratnya yang nilainya 500. Sehingga jenis segitiganya tumpul karena C kuadrat itu lebih dari A kuadrat plus B kuadrat. Kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan segitiga ABC. Segitiga ABC, A, B, C. Ini BD itu 4 cm. Ini BD. Kemudian AD mana? Oh, AD itu adalah 8 cm. Dan CD ini adalah 16 cm. Sekarang tentukan panjang AC dan panjang AB. Kemudian apakah segitiga ABC adalah segitiga siku-siku? Jelaskan. Kita mencari panjang AC. AC berarti kita mencari ini. Terus kemudian mencari AB. Nah, kalian di sini kalian lihat kalau mencari AC, yang diketahui mana? Yang diketahui ini CB. CB-nya berapa CB-nya? CB atau BC sama saja. CB atau BC itu 16 ditambah dengan 4. CD ditambah dengan DB berapa? 16 tambah 4, 20. Nah, jadi panjangnya BC atau CB itu 20 cm. Ini 20 cm. Kita mencari AC. Sekarang AB. AB-nya ternyata belum diketahui. Jadi kita harus mencari panjang AB dulu. Nah, kita mencari dulu yang ini. Jadi kita mencari poin yang B, panjang AB. Nah, kalian lihat di sini panjang AB. Di sini kan kalian lihat sama nih siku-siku di siku-siku di D. Nah, di sini yang diketahui adalah AD dan DB. Nah, jadi nanti kita mencari panjang AB dulu. AB sama dengan AB ini sama dengan AD kuadrat ditambah dengan DB kuadrat. AD-nya berapa? Oh, 8, jadi 8 kuadrat. DB-nya berapa? 4, jadi 4 kuadrat. AB sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. AB-nya sama dengan 64 ditambah 16. Berapa 64 tambah 16? Oh, 80, jadi akar 80. Nah, akar 80 ini tidak bisa diakarkan, pasti nanti kalau diakar hasilnya koma. Nah, ini kita kalikan aja. 80 itu berapa kali berapa sih? Yang salah satunya itu harus bisa diakar.
Nah ini 80 itu ternyata 16 kali 5. Nah akar 16 berapa sih? Akar 16 itu 4 ya kan? Nah 5 tuh nggak bisa diakar, jadi nilai AB nya 4 akar 5. Nah di sini jadi ketemu nilai AB ini 4 akar 5. Nah kita sudah ketemu AB nya. Kalau sudah ketemu AB, jadi kita bisa mencari panjangnya AC. Sekarang kita mencari yang AC ini. Nah kita sudah mengetahui panjang BC atau CB dan panjang AB. Sekarang kita mencari panjang AC. Jadi AC sama dengan BC kuadrat dikurangi dengan AB kuadrat. Nah, di sini CB di sini itu sisi miring atau hipotenusanya ya. Simirnya dan ini adalah sisi alas. Sehingga BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. BC-nya berapa? Oh, 20. Jadi 20 kuadrat dikurangi dengan 4 akar 5 kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita kuadratkan. AC sama dengan akar 400 dikurangi 80. Nah, 4 akar 5 kuadrat itu dari mana? Kalian masih ingat kan kalau akar ketemu dengan akar? Saya tulis di sini. Akar ketemu dengan akar di sini. Akar A dikali dengan akar A itu hasilnya adalah A. Jadi nanti kalau 4 akar 5 dikali dengan 4 akar 5, itu ini kita kalikan. 4 kali 4 itu berapa sih? Oh, 16 kan? Kemudian ini akar 5 dikali akar 5. Jadi akar 5 dikali dengan akar 5 itu kan 5. Jadi tinggal aja 16 dikali 5 berapa sih? Oh, 80. Sudah gini aja. Jadi ini nanti 4 akar 5 kuadrat itu adalah 80. Sehingga AC itu sama dengan akar 320. Nah, kemudian 320 ini kita kalikan. Kita kali berapa sih? Oh, 64 kali 5. Jadi AC sama dengan akar 64 kali 5. Akar 64 berapa sih? Oh, 8. Jadi 8 akar 5. Setelah kita ketemu panjang AC, kita menentukan apakah segitiga ABC itu adalah segitiga siku-siku. Nah, di sini panjang AC-nya tadi adalah 8 akar 5. Kita tentukan AC-nya itu sebagai A itu 8 akar 5, B-nya sebagai AB itu 4 akar 5 dan C-nya sebagai BC itu 20. Jadi ini nanti adalah A, ini A, kemudian ini B dan ini adalah C. Tinggal kita masukkan. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C-nya 20 jadi 20 kuadrat sama dengan A kuadratnya 8 akar 5 kuadrat ditambah B-nya 4 akar 5 kuadrat. Jadi 20 kuadrat itu 400. Nah, ternyata ini 320 ditambah 80 itu juga 400. Nah, karena sama-sama 400, jadi ini sesuai dengan teorema Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, sehingga segitiga itu merupakan segitiga siku-siku. Nah, triple Pythagoras. Nah, panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku sering kali dinyatakan dalam 3 bilangan asli. Nah, 3 bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pythagoras disebut dengan triple Pythagoras. Kita menguji triple Pythagoras dengan menguadratkan panjang hipotenusa, yakni sebagai C kuadrat, kemudian menghitung A kuadrat plus B kuadrat. Jika kedua penghitungan tersebut memiliki nilai yang sama, maka ketiga bilangan tersebut adalah triple Pythagoras. Nah, kalian perhatikan contoh berikut ini. Bilangan 3, 4, dan 5 membentuk triple Pythagoras karena 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu sama dengan 25 dan 5 kuadrat itu sama dengan 25. Jika kita mengalihkan ketiga bilangan tersebut dengan bilangan lain, 3 bilangan yang baru juga akan membentuk triple Pythagoras. Misalnya ini. Jika kita mengalihkan 3, 4, dan 5, kemudian kita kalikan dengan 5 semua, kita mendapatkan 15, 20, dan 25. Ketiga bilangan ini memenuhi teorema Pythagoras. Nah, kalian lihat seperti ini. Nah, di sini kita buktikan. Kita masukkan ke dalam rumus triple Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. C-nya berapa? Oh, C-nya kita ambil hipotenusanya. Hipotenusanya adalah 5. Jadi 5 kuadrat sama dengan A-nya sebagai 3. 3 kuadrat ditambah B-nya 4 jadi 4 kuadrat. 5 kuadrat berapa? Oh, 25. 3 kuadrat 9. 4 kuadrat ini 16. Nah, ini tetap 25, 9 tambah 16, 25. 25. Nah, sehingga kalau nilainya sama, penjumlahan A kuadrat plus B kuadrat, itu nilainya sama dengan C kuadrat, ini disebut dengan triple Pythagoras. Nah, semisalkan lagi, kalau angka 3, 4, dan 5 ini dikalikan dengan 5, ini semuanya dikali dengan 5, nanti akan membentuk angka seperti ini. Nah, angka ini 15, 20, dan 25 ini juga akan membentuk triple Pythagoras. Nah, kita lanjut. Cara menentukan bilangan triple Pythagoras bisa dilakukan dengan cara berikut ini.
dengan metode aljabar. Nah, cara ini meminta kita untuk menentukan sebarang dua bilangan dan menerapkan aturan kepada dua bilangan yang telah ditentukan untuk selanjutnya menghasilkan triple Pythagoras. Kalian perhatikan gambar di samping ini. Nah, di sini P kuadrat plus Q kuadrat ini, nah ini sebagai hipotenusa atau sisi miringnya. Nah, ini kita sebagai hipotenusa atau sisi miringnya sebagai C kuadrat. Kemudian ini sisi tegaknya sebagai A kuadrat. Dan ini P kuadrat min Q kuadrat ini sebagai B kuadrat. Nah, panjang sisi segitiga siku-siku itu adalah P kuadrat plus Q kuadrat, P kuadrat min Q kuadrat, dan 2PQ. Dengan ukuran panjang itu, ketiganya akan membentuk triple Pythagoras. Nah, sekarang kita akan menguji dengan melakukan kegiatan berikut. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, seperti ini, isilah tabel berikut dengan sebarang dua bilangan. Nah, kalian lihat di sini. Di sini misalkan pada P itu ada angka 2, Q ada angka 1, kemudian P dan Q ini kita kuadratkan semua. Sehingga P kuadrat itu 4, 1 kuadrat itu 1, kemudian P kuadrat plus Q kuadrat. Ini kita jumlahkan untuk mencari nilai C kuadrat ini. Kemudian ini P kuadrat min Q kuadrat ini untuk mencari B kuadrat, kemudian 2PQ untuk mencari A kuadrat. Sama seperti segitiga yang tadi ya. Segitiga yang tadi. Nah, segitiga yang tadi, yang C-nya ini adalah P kuadrat plus Q kuadrat, kemudian yang A-nya ini adalah 2PQ, kemudian yang B-nya ini adalah P kuadrat min Q kuadrat. Nah, ini kita jumlahkan, 4 tambah 1, 5, kemudian ini 4 dikurangi 1, 3, kemudian 2 kali PQ, 2 kali ini, kita kalikan dulu, 2 kali 1 itu kan 2, jadi 2 kali 2, 4. Nah, angka 5, 3, 4 ini membentuk triple Pythagoras. Nah, ini kita buktikan seperti ini, 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat plus 3 kuadrat. 5 kuadrat berapa? Oh, 25 kan? Nah, ini 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9, 16 tambah 9 kan 25. Nah, nilainya sama-sama 25. Sehingga ini mempunyai hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, sehingga triple Pythagorasnya adalah angka 5, 4, dan 3, atau 5, 3, dan 4, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini misalkan ada angka 3 untuk P dan angka 1 untuk Q. Kemudian ini kita kuadratkan. 3 kuadrat 9, 1 kuadrat 1, kemudian kita jumlahkan. 9 tambah 1, 10. Kemudian 9 dikurangi 1, 8. 2PQ, jadi 3 kali 1 kan 3. 3 dikali 2, 6. Nah, ini membentuk triple Pythagoras juga. Triple Pythagorasnya 10, 8, dan 6. Nah, yang selanjutnya nanti juga akan seperti itu. Kita misalkan di sini. P-nya 5, Q-nya 3. Kalau 5 dikuadratkan 25. Ya kan, 25. Kemudian 3 dikuadratkan itu 9. Kemudian ini kita jumlahkan, 25 tambah 9 kan 34. Kemudian 25 dikurangi 9, 16. Kemudian 2PQ. PQ 5 kali 3, 15. 15 kali 2, 30. Nah, kemudian coba kita kerjakan seperti ini, nanti nilainya juga akan sama. Nah, sehingga angka 34, 16, 30 ini merupakan triple Pythagoras. Nah, selanjutnya perhatikan contoh berikut ini. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut ini yang merupakan triple Pythagoras? Yang pertama, angka 10, 12, dan 14. Yang B, 7, 13, 11. Dan yang C, 6, kemudian 2,5, kemudian 6,5. Nah, kita kerjakan yang pertama dulu. Nah, angka 10, 12, 14. Nah, yang pertama kita harus menggunakan teorema Pythagoras. Ambil sisi terpanjang sebagai sisi miring atau hipotenusanya. Nah, di sini sisi terpanjangnya siapa? Sisi terpanjangnya itu adalah angka 14, ya kan? Kita menggunakan rumus teorema Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, seperti ini. C-nya berapa? 14 kan? Jadi 14 kuadrat. A-nya 10, jadi 10 kuadrat. B-nya 12, jadi 12 kuadrat. 14 kuadrat berapa? Oh, 196. 10 kuadrat itu 100. 12 kuadrat 144. Kemudian ini kita jumlahkan. Nah, di sini 196. Nah, 100 tambah 144 ternyata nilainya 244. Nah, ternyata tidak sama. Kalau tidak sama, berarti ini bukan termasuk triple Pythagoras. Nah, karena C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka angka 10, 12, dan 14 itu bukan merupakan triple Pythagoras. Jadi perlu kalian ingat, jika angka itu jika dijumlahkan tidak sama dengan hipotenusanya, itu bukan triple Pythagoras. Nah, ya. Nah, kalau dijumlahkan tidak sama dengan ini, maka bukan triple Pythagoras, ya. Kita lanjutkan yang B. Tadi angkanya ada 7, 13, dan 11. Angka yang
terpanjang siapa? 13. 13 ini kita gunakan sebagai sisi miring atau hipotenusanya. Tinggal kita masukkan saja C-nya 13. Jadi 13 kuadrat sama dengan 7 kuadrat plus 11 kuadrat. Nah, ini untuk nilai A kuadrat dan B kuadratnya kalian boleh pilih salah satu. Misalkan B-nya kalian taruh di sini, A-nya di sini, boleh terserah ya. Nah, jadi 13 kuadrat berapa sih? Oh, 169. Kemudian 7 kuadrat itu 49. 11 kuadrat itu 121. Nah, ini kita jumlahkan. 49 tambah 121 berapa sih? Oh, 170. Nah, ternyata nilainya juga tidak sama. Jadi ini sudah jelas bukan triple Pitagoras. Karena apa? Karena C kuadrat itu nilainya tidak sama dengan penjumlahan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, di sini 6, 2,5 dan 6,5. Nah, ini kita tulis ini aja. 6, 2,5 dan 6,5 ya. Nah, di sini sisi yang terpanjang itu adalah 6,5. Ini kita pakai sebagai hipotenusanya atau C kuadrat. Ya. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C-nya 6,5. Jadi 6,5 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 2,5 kuadrat. 6,5 kuadrat berapa sih? Oh, 42,25. 6 kuadratnya 36. 2,5 kuadrat 6,25. Nah, ini kita jumlahkan. 36 tambah 6,25. Nah, ternyata hasilnya sama. Nah, kalau sama berarti angka ini itu tadi adalah triple Pitagoras. Kenapa triple Pitagoras? Karena C kuadrat yang ini tadi itu sama dengan penjumlahan dari A kuadrat plus B kuadrat. Seperti itu ya. Jadi kalian ingat kalau hasilnya tidak sama, jadi ketiga angka itu bukan triple Pitagoras. Kalau hasilnya sama, berarti ketiga bilangan itu merupakan triple Pitagoras. Kita lanjutkan. Di sini ada soal panjang sisi-sisi segitiga adalah 1 cm, 2A cm, dan 3A cm. Buktikan bahwa ketiga ukuran tersebut bukan merupakan triple Pitagoras. Yang pertama, jika P min Q, P plus Q membentuk triple Pitagoras, tentukan hubungan antara P dan Q. Kemudian yang B, jika P sama dengan 8, tentukan triple Pitagoras. Nah, kita kerjakan dulu yang ini ya. Kita buktikan dulu. Nah, tadi panjang sisi-sisi segitiganya 1 cm, 2 ACM, dan 3 ACM. Nah, kita menggunakan ini. Kita buktikan bahwa ini bukan triple Pitagoras. Kita memakai teorema Pitagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, C-nya kita memakai yang 3A ya. Jadi 3A kuadrat sama dengan 2A kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, sama dengan 9A kuadrat sama dengan, maaf ini 4A ya. Ini 4A kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, ini 9A. Kita misal nilai A adalah 2. Misalkan nilai A-nya adalah 2, jadi 9 dikali 2 kuadrat sama dengan ini 4 ya. 4 dikali 2 kuadrat plus 1. Nah, kemudian ini 9 kali 4 sama dengan 4, ini 4 ya. 4 dikali 4 ditambah 1. Jadi 9 kali 4 berapa? Oh, 36. Nah, ini 4 kali 4 berapa sih? Oh, 16 kan? Nah, 16 ditambah 1. Jadi 36 itu 3 sama dengan 17. Maaf, ini 16 tambah 1 17 ya. Nah, sehingga ini 36 tidak sama dengan 17. Nah, ini terbuktikan kalau angka ini 1, 2A dan 3A ini bukan merupakan triple Pitagoras ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Yang berikutnya, soal yang A tadi, jika P min Q, P plus Q membentuk triple Pitagoras, tentukan hubungan antara P dan Q. Nah, kita menggunakan aljabar ya. Di sini, nah ini P plus Q kuadrat sama dengan P min Q kuadrat tambah P kuadrat. Nah, ini sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini saya gunakan sebagai C kuadrat, kemudian P min Q ini sebagai A kuadrat, kemudian P ini sebagai B kuadrat. Nah, kemudian P plus Q kuadrat ini kita jabarkan akan membentuk seperti ini. P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat. Kemudian P min Q kuadrat kita jabarkan menjadi P kuadrat min 2PQ plus Q kuadrat plus P kuadrat. Kemudian sisi yang kanan ini pindah ruas ke kiri. Ini akan membentuk seperti ini. P kuadrat min P kuadrat min P kuadrat plus 2PQ. Ini min 2PQ pindah ruas jadi plus 2PQ plus Q kuadrat. Ini. Kemudian P kuadrat ini pindah ruas ke sini ya. Nah, jadi ini Q kuadratnya ini pindah ruas ke kiri jadi negatif. P kuadrat pindah ke kiri juga jadi negatif seperti ini. Kemudian ini kita kurangkan P kuadrat dikurangi P kuadrat. Ini sudah habis ya. Jadi tinggal min P kuadrat. Kemudian 2PQ tambah 2PQ itu 4PQ. Kemudian ini Q kuadrat dikurangi Q kuadrat itu sudah habis. Jadi hasilnya tinggal ini. Min P kuadrat plus 4PQ. Kemudian kita keluarkan P-nya menjadi min P. Maaf, ini P ya. Min P, kemudian P min 4Q sama dengan 0. Nah, sehingga seperti ini.
min P, maaf ini nggak ada ya, min P sama dengan 0 atau P min 4Q sama dengan 0. Nah, di sini jadi nilai P-nya itu 0 dan nilai P-nya yang di sini adalah 4Q. Nah, yang ini P sama dengan 0 tidak mungkin. Jadi P sama dengan 0 ini tidak memenuhi. Kalau P sama dengan 4Q ini memenuhi ya, karena ada nilainya seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mengerjakan soal yang B, karena P sama dengan 0 dan P sama dengan 4Q. Ini yang memenuhi ini. Jadi nanti kita pakai yang ini. Nah, selanjutnya di sini jika P sama dengan 8, tentukan triple Pythagoras. Nah, jika P sama dengan 8 tadi sudah diketahui bahwa P sama dengan 4Q. Tinggal kita masukkan saja P sama dengan 4Q. Jika nilai P-nya 8, tinggal kita ganti atau kita substitusikan P-nya dengan angka 8. Sehingga 8 sama dengan 4Q, maka nilai Q-nya adalah 8 dibagi 4. Q berapa? 2. Nah, setelah ketemu nilai Q-nya itu 2, kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, yaitu P min Q, kemudian P plus Q, dan P. Nah, P min Q, P-nya berapa tadi? 8. 8 dikurangi 2, 6. Kemudian P plus Q, P-nya 8 ditambah 2, 10. Kemudian nilai P-nya itu sendiri tadi adalah 8. Nah, sehingga ketemu 3 angka yang merupakan triple Pythagorasnya itu adalah 6, 8, dan 10. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah memahami kan apa yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran tadi? Untuk tugas hari ini, silakan kalian salin kembali materi-materi yang ada di video pembelajaran ini. Silakan kalian kerjakan di buku tugas 2 ya. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan ya. Semoga apa yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran tadi dapat kalian pahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.